Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Kali ini coba kita akan mereview dan juga menganalisis salah satu emiten yang berpotensi menjadi saham multi-bagger. Jadi pertanyaan yang sering kita tanyakan dan juga kita sering mencari setiap hari, calon saham multi-bagger selanjutnya itu apa? Jadi berikut akan kami ulas salah satu emiten yang sangat menarik dan masih belum diapresiasi oleh market. Banyak yang belum menyadari jika saham ini berpotensi menjadi saham multi-bagger. Mari kita review untuk lebih jelasnya. Nah, yang pertama pertanyaannya, kenapa saham ini berpotensi multi-bagger? Jadi yang pertama, harganya masih under value. Jadi salah satu patokan ketika kita ingin mencari saham yang berpotensi multi-bagger, kita harus mencari yang harganya masih under value. Nah, terbukti saham ini PER-nya masih sangat murah, di bawah 10, yaitu 7,95 kali. Dan di mana PBV-nya yaitu 0,61 kali. Sehingga saham ini masih dikatakan murah dari harga bukunya. Nah, kemudian yang kedua, alasan saham ini berpotensi multi-bagger karena berfundamental baik. Nah, kenapa kita harus mencari yang berfundamental baik? Paling tidak ketika kita menemukan saham yang berfundamental baik, kemudian harganya masih under value, itu sudah menjadi modal yang dapat meningkatkan kepercayaan diri kita sehingga kita yakin saham yang kita pilih menjadi multi-bagger. Nah, pada saham ini kita bisa lihat revenue-nya itu di LK Q1 2003 ini naik dari tahun sebelumnya yang 50,6 miliar menjadi 88,4 miliar. Begitupun dengan net profit-nya mengalami kenaikan di laporan keuangan Q1 2023 sebesar 17 miliar yang sebelumnya di tahun 2022 hanya 2,5 miliar. Jadi kenaikannya sangat signifikan. Nah, kemudian alasan yang ketiga, saham ini patut kita cermati dan berpotensi multi-bagger karena secara year to date itu harganya sudah turun dalam sebesar 37,34%. Atau harganya saat ini berada di kisaran sebesar 193 per lembar. Nah, kemudian yang menariknya lagi di poin keempat, alasan saham ini berpotensi multi-bagger, harga sahamnya saat ini jauh lebih murah daripada saat mereka listing, ya. Jadi lebih murah di mana mereka listing di tahun 2022 bulan November, di mana IPO price-nya itu sebesar Rp300. Nah, sekarang sudah turun jauh di angka besar sahamnya itu Rp193. Nah, meskipun saham ini baru IPO di bulan November 2022, tapi perusahaan ini sudah beroperasi selama 29 tahun. Mereka sudah berpengalaman di bidangnya. Nah, kemudian mari kita bahas atau kita telisik lebih dalam lagi kenapa saham ini berpotensi multi-bagger, karena memiliki bisnis yang sangat menjanjikan. Prospeknya ini sangat cerah di masa depan. Nah, di mana sektor dari saham ini yaitu di telekomunikasi. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan infrastruktur telekomunikasi, jasa pemeliharaan dan pengelolaan kabel, ya. Kemudian juga menjual sistem kabel serat optik bawah laut dan juga terestrial. Nah, ini bisa kita lihat di laporan keuangannya, di mana kita bisa dapati pendapatan mereka itu dari jasa konstruksi dan penjualan sistem kabel serat optik
dan juga dari jasa pemeliharaan dan pengelolaan sistem kabel serat optik. Jadi dari dua jasa itu. Nah, di mana dari pendapatan terbesarnya itu yaitu jasa konstruksi dan penjualan sistem kabel serat optik dasar laut sebesar 46,2 miliar. Nah, kemudian alasan yang lainnya yang saham ini berpotensi multi-bagger, perusahaan ini memiliki klien yang sangat besar. Jadi perusahaan ini melayani perusahaan-perusahaan yang bonafit, perusahaan-perusahaan yang besar ya, di mana perusahaan atau klien yang ditanganinya ada PT Mora Telematika Indonesia, kemudian juga ada PT Telkom, kemudian juga ada PT XL, kemudian juga ada PT Jaringan Komunitas Lintas Data, kemudian juga ada PT Indosat, ada PT Linknet, di mana perusahaan-perusahaan tersebut sudah tidak diragukan lagi. Artinya ketika perusahaan besar mempercayakan jasanya kepada perusahaan ini, maka sudah dipercaya dari sisi kapasitas dan juga kemampuan dari perusahaan ini dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, kemudian selain memiliki klien perusahaan yang sangat besar, ternyata saham ini memiliki kontrak jangka yang sangat panjang dengan kliennya. Jadi kalau ada perusahaan yang saat ini banyak menemui kendala buntu mengenai pemasaran, sulit mencari konsumen, sangat berbeda dengan perusahaan ini. Jadi perusahaan ini memiliki kontrak yang sangat panjang ya, dan juga memiliki klien yang banyak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa buka juga laporan keuangannya, di mana klien-klien dari perusahaan ini rata-rata menjalin kontrak selama 15 tahun. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana survive-nya perusahaan ini dari sisi pelanggan, dari sisi klien, begitu. Nah, di sini pun yang tadi disebutkan klien-kliennya juga klien-klien yang sangat bonafit, perusahaan besar, ada PT Linknet Tbk, PT XL Axiata, kemudian juga PT Indosat dan lain-lain. Jadi ini saya cuplikan hanya beberapa perusahaan saja, begitu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya apa emiten yang tadi kita review sejenak gitu ya. Namanya yaitu PT Ketrosden Trias Mitra atau kode tikernya KETR. Jadi perusahaan ini didirikan pada tahun 1994 sebagai kontraktor untuk infrastruktur jaringan kabel darat. Perusahaan ini mulai melebarkan sayap sebagai kontraktor kabel bawah laut pada 2011 lewat proyek sistem kabel Batam Dumai. Hingga 2022 perusahaan ini telah memasang sistem kabel serat optik bawah laut dan darat sepanjang 6.000 km. Layanan yang disediakan oleh perusahaan meliputi desain dan rekayasa, survei dan perizinan, pengadaan material, pemasangan kabel, pengujian dan uji coba, dan juga investasi proyek. Nah, jadi bagi circle-nya atau bagi rekan-rekannya, PT Ketrosden ini terkenal dengan pengelolaan atau maintenance kabel telekomunikasi bawah laut. Begitu. Jadi sekali lagi perusahaan ini memiliki prospek yang sangat bagus ya, apalagi ada katalis atau ada rencana plannya Trias Mitra ini ingin membuat sistem komunikasi kabel laut SKKL, yaitu dari Jakarta ke Singapura sepanjang 1.150 km. Nah, proyek ini dinamakan dengan Rising 8, di mana potensi income yang nantinya bisa
didapatkan oleh Trias Mitra dari proyek Rising 8 ini sebesar 1,4 triliun. Nah, jadi bisa menjadikan katalis juga nanti perusahaan ini akan semakin besar lagi pendapatannya. Nah, kemudian katalis positif lainnya yang kita ketahui bersama bahwasannya yang namanya transformasi digital ini merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia, sehingga Trias Mitra ini mendukung transformasi digital di Indonesia. Begitu. Jadi sebagai perusahaan telekomunikasi yang telah memiliki pengalaman panjang dalam bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan tulang punggung backbone telekomunikasi kabel fiber optik di Indonesia, PT Trias Mitra Tbk menyadari pentingnya transformasi digital yang membutuhkan koneksivitas yang cepat dan andal, serta kapasitas jaringan yang besar untuk dapat memenuhi kebutuhan telekomunikasi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini potensinya masih sangat besar, apalagi bila kita melihat data pada bulan Februari 2023, Indonesia itu menempati posisi 103 dari 137 negara di dunia terkait kecepatan internet mobile. Sementara di Asia Tenggara kita sendiri pun masih di posisi 10. Masih di posisi 10, kecepatan internetnya rata-rata sebesar 20,17 Mbps. Nah, sehingga ini ceruk yang sangat besar bagi pertumbuhan perusahaan PT Ketros dan Trias Mitra Tbk ke depannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa perusahaan yang cukup prospek ini, yang sangat seksi ini, belum diapresiasi oleh pasar, atau harganya secara year to date itu sudah turun 30%. Nah, ternyata ada informasi atau ada case yang sangat membuat khawatir para pelaku di pasar modal. Jadi ini perlu kita jelaskan ya. Adapun case tersebut adanya Direktur Utama Mortalindo atau Mora yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi BTS. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bertanya-tanya apa hubungannya antara KETR ini dengan Mora, ya. Padahal di root Mora ini, ya, Bapak Galumbang Menak ini tidak ada hubungannya secara langsung, ya, secara operasional perusahaan KETR. Jadi hubungannya yaitu pemegang saham terbesar Trias Mitra adalah PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara atau FSMN, di mana memegang sebesar 66,506% saham Trias Mitra. Nah, di mana PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara ini sebagai pemegang terbesar saham KETR, sahamnya 99% itu dimiliki oleh GLB, ya. GLB. Jadi pemilik PT FSMN itu sahamnya 99% itu adalah GLB, gitu ya. GLB itu Gema Lintas Benua. Nah, di mana saham GLB itu 99%-nya itu dimiliki oleh Galumbang Menak, ya. Jadi Bapak Galumbang Menak ini sebagai direktur Mora. Nah, jadi hubungannya seperti itu. Kalau secara teknis operasional sebagai eksekutif tidak ada hubungannya. Tapi di sini adalah keterkaitan dari sisi pengendali sahamnya, begitu. Nah, perlu kita ketahui juga dan kita telisik juga sebetulnya permasalahannya itu apa, ya. Bapak Galumbang Menak ini ditetapkan menjadi tersangka korupsi
BTS gitu ya. Nah, ternyata beliau ini ya permasalahannya bukan korupsi uang perusahaan atau juga manajemen perusahaannya merugikan konsumen, tidak. Tapi beliau itu menjadi tersangka karena yang bersangkutan ini memberikan saran ya. Jadi memberikan masukan ya kepada ya tersangka AL ini ya salah satu pejabat di Kominfo. Jadi Bapak Galumbang ini memberikan masukan dan saran kepada yang bersangkutan gitu ya. Ya saran-saran tersebut ya tujuannya untuk menguntungkan si vendor dan konsorsium sehingga vendor tersebut dipilih gitu. Berarti dalam hal ini Mora gitu ya. Jadi lebih ke arah ya apa ya, ya bisa suap atau mungkin juga bisa ya diplomasi ya, ya sogok dan lain-lain. Intinya dari sisi permasalahannya, case-nya seperti itu gitu. Jadi dia tidak membawa lari uang perusahaan atau juga tidak merugikan klien atau konsumen, misalkan proyeknya tidak beres, tidak. Tapi lebih ke arah beliau itu memberi masukan atau intervensi kepada pejabat publik untuk memudahkan proses pemenangan tendernya, begitu. Nah, tetapi Bapak Galumbang ini sebetulnya sangat sangat expert ya di bidang telekomunikasi, di mana yang bersangkutan ini memiliki pengalaman di PT Telkom, kemudian juga di PT Excel, dan beliau ini merupakan pencetus Voice over IP atau VoIP ya, di mana VoIP itu jasa telepon internasional dengan harga yang terjangkau gitu. Nah, kemudian Bapak Galumbang ini juga sangat populer terkait proyek Palapa Ring Paket Timur dan Barat yang dikerjakannya, yaitu pemasangan kabel serat optik sepanjang 8.300 km. Jadi, Bapak Galumbang ini dari segi skill, kemampuan, kompetensinya sudah tidak diragukan lagi di uh, komunikasi, hanya saja beliau terjerat kasus hukum tadi. Nah, hanya saja Bapak Galumbang ini ya sebagai Dirut Mortalindo saat ini sudah mundur gitu ya Bapak Ibu. Jadi sudah tidak menjabat. Nah, biasanya kalau untuk pembenahan atau restrukturisasi di perusahaan swasta ini lebih cepat dan lebih mudah ketimbang di perusahaan BUMN atau perusahaan negeri begitu. Nah, kemudian kesimpulannya ya untuk saham KETR atau PT Ketrosden Trias Mitra. Jadi yang pertama do your own research ya. Jadi tetap Bapak Ibu harus meriset secara mandiri mengenai potensi di saham ini. Jadi segala keputusan untuk buy and sell itu ada di tangan Bapak Ibu. Nah, jujur memang untuk harga sekarang itu sangat menarik ya, sudah merubah, sudah murah. Kemudian juga perusahaan memiliki prospek yang sangat menarik, di mana reward-nya saham ini berpotensi multi-bagger. Nah, tetapi selain menawarkan reward yang sangat menarik, ada risk-nya ya. Bisa saja perusahaan ini jalan di tempat atau tidak diapresiasi oleh pasar atau bahkan bisa turun. Begitu. Nah, adapun bila Bapak Ibu ingin masuk ya, itu bisa dengan dana yang dingin karena bisa jadi diapresiasi oleh marketnya cukup lama, kemudian juga bisa dengan metode dollar cost averaging, bisa dengan cicil buy, dan kemudian amati terus laporan keuangannya, begitu. Tapi bagi saya ini saham sangat menarik dan juga perlu mendapatkan perhatian dan sepertinya cepat recovery-nya ya, karena saat itu pernah menyentuh di harga 180-an, sekarang sudah di 193, kemarin hampir ke 200 gitu ya. Jadi sebetulnya problem ini tidak menjadi permasalahan yang serius, berbeda kasusnya. Jadi bukan owner atau direksi yang korupsi uang perusahaan atau merugikan kliennya atau jual beli saham atau juga proyek bodong dan lain-lain, ini tidak begitu. Nah, jadi kurang lebih itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di review saham selanjutnya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup saham Telegram di Ternak Saham Multibagger, bisa WA ke nomor yang terpasang di 0856 179089. Jadi Ternak Saham ini adalah grup di mana investor memiliki mindset yang sama. Kita mencari saham yang masih sepi, yang masyarakat belum banyak perhatian, sehingga kita bisa mengakumulasi dengan cukup waktu yang lama, dan pada saat harga terbang kita sudah floating profit yang sangat besar. Kemudian ketika sudah mencapai one bagger, maka kita tarik modalnya dan kita simpan, kita hold lama profitnya, sehingga dari profit itu nantinya bisa terus berkembang. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa.